Kakek ini dikira gelandangan dan diusir dari dealer mobil karena pakaiannya yang lusuh dan kumuh. Semua orang tercengang ketika kakek ini membuka tas hitam yang ia bawa. Ternyata, cahaya matahari menyelinap masuk melalui kaca-kaca besar showroom mobil mewah yang berkilauan. Di dalam ruangan itu, deretan mobil sportnan elegan terparkir dengan sempurna, memantulkan kilau cahaya yang seolah menggoda siapapun untuk mendekat. Showroom ini adalah salah satu tempat paling bergengsi di kota, hanya dikunjungi oleh orang-orang berkelas tinggi, atau setidaknya itulah yang dipikirkan para pegawai di sana. Di balik meja resepsionis, seorang pegawai muda bernama Andi sedang bersandar santai, sesekali memainkan ponselnya. Ia memakai jas rapi dengan dasi sempurna, mencerminkan citra profesionalisme yang menjadi standar di tempat kerjanya. Namun, di balik senyum ramah yang selalu ia suguhkan kepada pelanggan potensial, ada sikap sombong yang sulit disembunyikan ketika seseorang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Pintu kaca showroom berderit pelan saat terbuka. Seorang kakek tua melangkah masuk perlahan-lahan, kakinya tertatih-tatih karena usianya yang sudah lanjut. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh, kemeja putih yang sudah pudar warnanya, celana panjang yang sedikit kotor, serta sepasang sandal jepit yang tampak usang. Di pundaknya tergantung sebuah tas hitam kecil yang kelihatannya sudah sangat tua, hampir robek di beberapa sisinya. Andi mendongak dari layar ponselnya, memperhatikan kakek itu dengan tatapan skeptis. Matanya menyipit, seolah mencoba memahami apa yang dilakukan pria tua berpenampilan sederhana ini di tempat semewah ini. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Tanyanya dengan nada datar, meskipun jelas-jelas ada nada meremehkan dalam suaranya. Kakek itu tersenyum tipis, matanya yang sayu namun tajam memindai seluruh ruangan sebelum akhirnya menjawab, "Saya ingin melihat-lihat mobil." Andi nyaris tertawa mendengarnya. Ia bertukar pandang dengan rekannya Rina, yang berdiri di dekat deretan mobil sport. Keduanya saling mengangkat alis, seakan berkata tanpa suara. Apa yang dia pikirkan? Orang seperti ini tidak mungkin mampu membeli mobil di sini, namun kakek itu tidak peduli. Ia terus berjalan perlahan, mengamati satu persatu mobil yang dipamerkan. Tatapannya terlihat serius, bahkan cenderung dingin, meskipun penampilannya begitu kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Di sudut ruangan, seorang manajer senior bernama Budi mulai menyadari situasi tersebut. Ia menghampiri Andi dan berbisik, "Siapa dia? Apa dia benar-benar pelanggan kita?" Andi hanya mengangkat bahu, lalu berkata dengan nada rendah, "Entahlah, Pak. Tapi jelas bukan tipe orang yang bisa beli mobil di sini." Budi menghela napas pelan, lalu memberi kode kepada Andi untuk mengusir kakek itu dengan halus. "Jangan sampai dia mengganggu pelanggan lain," ucapnya. Andi mengangguk, lalu mendekati kakek itu dengan langkah cepat. Senyum palsunya kembali terpasang di wajahnya. "Maaf, Pak," katanya dengan nada sopan tapi dingin. "Sepertinya Anda salah masuk. Di sini kami hanya melayani pelanggan serius. Barang-barang di sini agak mahal, kalau boleh saya katakan." Kakek itu berhenti berjalan. Ia menoleh perlahan ke arah Andi. Tatapannya begitu menusuk hingga membuat pemuda itu merasa sedikit tidak nyaman. Namun kakek itu hanya tersenyum tipis lagi, lalu berkata dengan suara tenang, "Oh, begitu ya? Baiklah, kalau begitu." Namun, sebelum ia berbalik meninggalkan showroom, kakek itu membuka tas hitamnya yang usang. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju padanya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sesuatu yang akan membuat semua orang di showroom itu tercengang tak percaya. Kakek itu mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dari dalam tas hitamnya yang usang. Matanya tetap menatap Andi dengan ekspresi dingin, seolah-olah sedang menikmati momen ini. Ia membuka amplop itu perlahan-lahan, lalu menyerahkannya kepada Andi tanpa berkata apapun. Andi menerima amplop itu dengan ragu-ragu. Tangannya sedikit gemetar karena penasaran bercampur rasa tidak nyaman. Saat ia membuka amplop tersebut, matanya melebar. Di dalamnya terdapat daftar harga mobil paling mahal yang dipajang di showroom, lengkap dengan tanda centang di salah satu model. Mobil sport paling eksklusif dengan nilai miliaran rupiah. "Ada apa ini?"
Tanya Andi dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan kebingungannya. Pak, ini... Anda serius? Kakek itu hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada datar, namun penuh keyakinan. Saya ingin membeli mobil itu. Apakah ada masalah? Rina, yang mendengar percakapan itu, langsung mendekat dengan wajah tertegun. Mobil ini harganya lebih dari 10 miliar, Pak, katanya, mencoba menyembunyikan nada meremehkan di balik suaranya. Apakah Anda benar-benar yakin bisa membayarnya? Sebuah tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Beberapa pegawai lain mulai berkumpul, penasaran dengan situasi yang semakin aneh. Mereka saling berbisik, beberapa di antaranya menyindir kakek itu dengan nada sinis. Sepertinya dia cuma bercanda, celetuk salah satu pegawai. Bisa jadi dia cuma orang tua yang bosan dan ingin cari perhatian. Tambah yang lain, kakek itu tidak bereaksi. Tatapannya tetap tenang, bahkan cenderung dingin, seperti sedang menunggu sesuatu. Ia kemudian mengeluarkan dompet tua dari dalam tas hitamnya, membukanya perlahan, dan menunjukkan isi dompet itu kepada para pegawai yang mulai mengejeknya. Ternyata, dompet itu kosong. Tidak ada kartu kredit, tidak ada uang tunai. Hanya ada secarik kertas bertuliskan nomor telepon. Kakek itu menyerahkan kertas itu kepada Andi. Hubungi pemilik showroom ini, katanya pelan, namun nadanya penuh otoritas. Katakan bahwa saya ingin membeli mobil itu. Andi menerima kertas itu dengan rasa tidak percaya. Ia melihat nomor telepon yang tertulis di sana, lalu memandang kakek itu dengan tatapan bingung. Pak, maaf, tapi ini agak aneh. Kalau Anda serius, setidaknya tunjukkan bukti bahwa Anda bisa membayar mobil ini. Sebuah senyum tipis muncul di wajah kakek itu. Ia menatap Andi dengan mata yang tajam, seperti seekor elang yang sedang memperhatikan mangsanya. Anak muda, kamu tidak akan pernah tahu siapa aku hanya dari apa yang kamu lihat, katanya pelan, namun kata-katanya terdengar begitu menusuk. Di sudut ruangan, Budi, manajer senior, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ia mendekati Andi dan berbisik pelan. Cepat usir dia, sebelum dia mengganggu pelanggan lain. Andi mengangguk, lalu berbalik menghadap kakek itu dengan senyum palsu yang dipaksakan. Maaf Pak, sepertinya Anda salah tempat. Kami hanya melayani pelanggan serius, yang sudah memiliki referensi atau rekomendasi. Jadi kalau boleh saya sarankan, mungkin Anda bisa mencari showroom lain yang lebih cocok untuk Anda. Kakek itu tidak marah. Ia hanya tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, seolah-olah sedang menikmati permainan ini. Baiklah, katanya pelan. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Ia berbalik perlahan, melangkah menuju pintu keluar dengan langkah yang tenang. Namun, tepat sebelum ia keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah para pegawai yang masih memperhatikannya. Ingat baik-baik wajah-wajah kalian hari ini, katanya dengan nada dingin, lalu meninggalkan showroom tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Para pegawai saling bertukar pandang. Sebagian dari mereka tertawa kecil, menganggap kakek itu hanya orang tua aneh yang ingin mencari perhatian. Namun, ada juga yang merasa tidak enak hati, meskipun mereka tidak tahu mengapa. Beberapa hari setelah kejadian di showroom, suasana di tempat itu tampak biasa-biasa saja. Para pegawai kembali melanjutkan rutinitas mereka, melayani pelanggan berkelas tinggi dengan senyum ramah dan sikap profesional. Namun, sesekali pembicaraan tentang kakek tua misterius itu masih terdengar di antara mereka. Bukan masalah besar, kata Andi sambil tertawa kecil saat Rina menyinggung soal kakek itu. Jelas-jelas dia cuman orang tua aneh yang ingin cari perhatian. Tapi kenapa dia bilang, ingat baik-baik wajah-wajah kalian hari ini? Tanya Rina, nadanya sedikit cemas. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andi hanya mengangkat bahu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin dia cuma bercanda atau marah karena kita usir. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan tidak punya uang untuk beli mobil. Namun, di sudut ruangan, Budi, sang manajer senior, tampak lebih diam dari biasanya. Ia duduk di mejanya, memandangi layar laptop sambil sesekali mengetik sesuatu.
Sesekali ia menghela napas panjang, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang serius. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu pegawai yang menyadari ekspresi muramnya. Budi menggeleng pelan. "Tidak ada," jawabnya singkat. Namun, dalam hati, ia merasa gelisah. Ada sesuatu tentang kakek itu yang membuatnya tidak nyaman. Entah itu tatapan dinginnya, suaranya yang penuh otoritas, atau pesan terakhirnya yang terdengar seperti sebuah ancaman halus. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota, kakek itu, yang sebenarnya bernama Pak Hadi Santoso, sedang duduk di kursi direktur sebuah perusahaan besar. Ruangan kerjanya luas dan elegan, dengan jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke skyline kota. Di depannya, beberapa dokumen penting tergeletak di atas meja mahoni, termasuk surat kontrak pembelian showroom mobil tempat ia diusir beberapa hari lalu. Pak Hadi tersenyum tipis, matanya yang tajam memancarkan kilatan kepuasan. Ia mengangkat telepon, lalu memanggil sekretarisnya. "Cek lagi semua dokumen terkait showroom itu," katanya dengan nada tenang namun kuat. "Pastikan semuanya sudah siap." Setelah menutup telepon, ia membuka kembali tas hitam yang sama yang ia bawa ke showroom itu. Di dalamnya, bukan hanya amplop kosong atau secarik kertas nomor telepon, melainkan juga sebuah flash disk kecil. Ia memasukkan flash disk itu ke laptopnya, lalu membuka file-file rahasia yang berisi data finansial showroom tersebut. "Mereka akan tahu siapa aku," gumamnya pelan, senyumnya semakin lebar. "Dan mereka akan menyesal telah meremehkanku." Keesokan harinya, showroom mobil itu mulai mengalami keanehan. Seorang pria muda berjas rapi mendatangi showroom, mengaku sebagai auditor pajak. "Kami menerima laporan anonim tentang dugaan pelanggaran pajak di tempat ini," katanya kepada para pegawai yang langsung panik. "Mohon kerja sama Anda untuk melakukan audit mendadak." Para pegawai saling bertukar pandang, kebingungan. "Apa maksudnya ini?" tanya Rina. Suaranya bergetar. "Siapa yang melaporkan kami?" Sebelum mereka sempat mendapatkan jawaban, seorang pelanggan datang dengan ekspresi marah. "Kenapa? Saya tidak bisa memesan mobil yang saya inginkan?" tanyanya keras. "Katanya stoknya habis, padahal saya sudah transfer uang muka kemarin." Semua mata tertuju pada Andi, yang tampak kewalahan menjelaskan situasi. "Maaf, Pak, sepertinya ada kesalahan administrasi," ucapnya gugup. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa jam kemudian, media sosial showroom itu mulai banjir komentar negatif. Postingan-postingan mereka diserbu oleh netizen yang mengkritik buruknya pelayanan di tempat itu. Bahkan, ada beberapa video viral yang menunjukkan para pegawai showroom bersikap sombong dan meremehkan pelanggan. "Ada apa ini?" tanya Budi, hampir putus asa. Ia mencoba menghubungi pemilik showroom, namun nomor teleponnya tidak aktif. Ketika ia mencoba mencari informasi lebih lanjut, ia mendapati bahwa showroom itu ternyata sudah dibeli oleh sebuah perusahaan besar tanpa sepengetahuannya. Di tengah kebingungan itu, salah satu pegawai senior tiba-tiba teringat sesuatu. "Tunggu," katanya pelan, suaranya gemetar. "Apa kalian ingat kakek tua yang kita usir beberapa hari lalu?" Semua orang langsung terdiam. Wajah-wajah mereka berubah pucat saat mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin saja kakek itu bukan orang biasa. Mungkin saja dia adalah seseorang yang sangat berkuasa. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi para pegawai showroom. Audit pajak semakin intens, pelanggan mulai mengeluhkan pelayanan buruk, dan media sosial mereka dipenuhi dengan kritik pedas. Semua ini terjadi begitu cepat hingga tidak ada yang bisa menemukan jawaban pasti tentang apa yang sedang terjadi. Namun, satu hal yang pasti, semua kejadian ini dimulai setelah kedatangan kakek tua misterius itu. Suatu sore, seorang pengusaha lokal bernama Pak Joko mendatangi showroom dengan ekspresi cemas. Ia adalah salah satu mitra bisnis showroom tersebut dan sering bekerja sama dalam proyek-proyek besar. Saat melihat suasana tegang di tempat itu, ia langsung bertanya kepada Budi, manajer senior. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya. Matanya menyapu ruangan dengan curiga.
Saya mendengar banyak rumor tentang showroom ini akhir-akhir ini. Budi hanya bisa menghela napas panjang. Kami juga tidak tahu, Pak. Katanya, suaranya terdengar lelah. Tiba-tiba saja ada audit pajak, pelanggan marah-marah, dan bahkan media sosial kami diserang. Sepertinya ada orang yang ingin menjatuhkan kami. Pak Joko tampak berpikir sejenak, lalu berkata pelan. Apakah kalian ingat seorang kakek tua yang datang ke sini beberapa hari lalu? Pakaian lusuh membawa tas hitam, semua mata langsung tertuju pada Pak Joko. Budi, Andi, dan Rina saling bertukar pandang. Wajah mereka memucat. Kenapa Anda menanyakan itu? Tanya Budi dengan suara bergetar. Pak Joko menghela napas, lalu berkata dengan nada serius. Jika benar, dia yang saya pikirkan, maka kalian semua dalam masalah besar. Siapa dia? Tanya Andi, suaranya nyaris seperti bisikan. Pak Joko menatap mereka satu persatu, lalu menjawab, namanya Pak Hadi Santoso. Dia adalah salah satu konglomerat terbesar di kota ini. Tidak hanya itu, dia juga dikenal sebagai orang yang sangat protektif terhadap nama baiknya. Jika dia merasa direndahkan atau dilecehkan, dia tidak akan tinggal diam. Mendengar nama itu, semua pegawai langsung terdiam. Beberapa dari mereka mulai mengingat-ingat berita di koran atau acara televisi tentang sosok Pak Hadi. Mereka pernah melihatnya di beberapa acara amal atau konferensi bisnis, tetapi tidak pernah menyangka bahwa kakek tua lusuh yang mereka usir adalah orang yang sama. Bukan hanya itu, lanjut Pak Joko, nadanya semakin serius. Dia juga pemilik perusahaan investasi yang baru saja membeli showroom ini. Semua dokumen sudah resmi, dan kalian sekarang bekerja untuknya. Ruang showroom yang sebelumnya ramai langsung. Sunyi senyap. Para pegawai saling memandang dengan wajah pucat pasi, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Betapa bodohnya mereka telah meremehkan seseorang yang ternyata adalah bos baru mereka. Di sisi lain, Pak Hadi duduk santai di ruang kerjanya, menonton berita tentang showroom tersebut di layar komputer. Di berbagai platform media sosial, netizen masih ramai membicarakan ulah para pegawai yang sombong dan meremehkan pelanggan. Video viral tentang insiden saat kakek tua itu diusir juga menjadi trending topik, membuat reputasi showroom itu semakin terpuruk. Pak Hadi tersenyum tipis, lalu menekan tombol intercom di mejanya. Bu Sinta, tolong panggil tim HRD, katanya dengan nada tenang. Saya ingin melakukan rapat evaluasi dengan seluruh pegawai showroom besok pagi. Baik, Pak. Jawab sekretarisnya dari balik telepon. Setelah menutup telepon, Pak Hadi kembali menatap layar komputernya. Di situ terpampang jelas gambar showroom yang kini hampir kosong karena banyak pelanggan yang membatalkan pesanan mereka. Ia tersenyum puas, lalu bergumam pelan, biarkan ini menjadi pelajaran bagi mereka. Keesokan harinya, para pegawai showroom berkumpul di ruang rapat dengan wajah tegang. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan, hari di mana mereka harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Pintu ruang rapat terbuka perlahan, dan masuklah Pak Hadi Santoso, kali ini dengan penampilan yang berbeda. Ia mengenakan setelan jas mahal, dasi elegan, serta jam tangan mewah yang langsung menarik perhatian semua orang. Senyum dinginnya terlihat begitu tajam saat ia menatap satu persatu pegawai yang hadir. Selamat pagi, katanya dengan nada datar, namun penuh otoritas. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, saya sekarang adalah pemilik showroom ini. Dan saya ingin memberikan beberapa klarifikasi. Para pegawai duduk kaku, tidak berani menatap mata Pak Hadi. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, dan kini saatnya membayar harga atas tindakan mereka. Ruang rapat showroom itu terasa begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Para pegawai duduk dengan tegang, mata mereka menunduk, tidak berani menatap Pak Hadi Santoso yang kini berdiri di depan mereka dengan aura mendominasi. Tidak ada lagi sosok kakek tua lusuh yang mereka usir beberapa hari lalu. Yang ada hanyalah seorang pria karismatik dengan kekuasaan besar di tangannya. Pak Hadi menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, memperhatikan wajah-wajah cemas para pegawai. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada datar namun menusuk, "Kalian semua mungkin masih ingat saya. Beberapa hari lalu, saya datang ke tempat ini sebagai pelanggan biasa. Atau setidaknya, itulah yang kalian pikirkan.
Ia berhenti sejenak, memberi waktu bagi kata-katanya untuk tenggelam dalam benak para pegawai. Lalu ia melanjutkan, "Saat itu, saya ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan pelanggan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan, seperti yang sudah saya duga, saya diusir dengan cara yang sangat mengecewakan." Nada suaranya semakin dingin saat ia berkata, "Kalian menilai saya hanya dari penampilan luar saya, tanpa sedikit pun mencoba memahami siapa saya sebenarnya. Kalian tertawa di belakang saya, menganggap saya tidak layak dilayani, bahkan mengusir saya secara halus. Apakah kalian tahu apa konsekuensi dari tindakan itu?" Para pegawai tetap terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya bisa menunduk, sementara keringat dingin mulai membasahi tubuh mereka. Pak Hadi melanjutkan dengan suara tenang namun penuh otoritas. "Saya adalah pemilik showroom ini sekarang, dan saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian tentang pentingnya sikap profesionalisme serta hormat terhadap setiap orang, apapun penampilan atau status mereka." Setelah jeda singkat, ia mengambil nafas dalam-dalam, lalu mulai mengumumkan keputusannya. Mulai hari ini, showroom ini akan beroperasi dengan standar baru. Semua pegawai, termasuk Anda, Budi, akan menjalani pelatihan ulang tentang pelayanan pelanggan. Jika ada yang tidak memenuhi standar, maka Anda akan diberhentikan. Para pegawai saling bertukar pandang, wajah mereka semakin pucat. Namun, keputusan Pak Hadi tidak berhenti sampai di situ. "Anda Andi," katanya, menunjuk langsung ke arah pemuda itu dengan tatapan tajam. "Anda adalah orang pertama yang meremehkan saya. Mulai besok, Anda tidak perlu datang lagi. Anda dipecat." Andi terbelalak, matanya melebar karena syok. "Tapi, Pak," katanya dengan suara bergetar, mencoba membela diri. "Tidak ada tapi," potong Pak Hadi dingin. "Anda telah merusak reputasi showroom ini dengan sikap sombong Anda. Saya tidak ingin melihat Anda di sini lagi." Andi hanya bisa menunduk, air mata mulai membasahi pipinya. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan itu. "Pak," Hadi kemudian menoleh ke arah Rina yang langsung gemetar ketakutan. "Dan Anda, Rina," katanya dengan nada yang sama dinginnya, "meskipun Anda tidak langsung mengusir saya, Anda ikut menertawakan saya bersama rekan-rekan Anda. Anda juga tidak layak bekerja di sini. Anda dipecat." Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kejadian beberapa hari lalu akan berujung seperti ini. Setelah memberikan keputusan keras kepada Andi dan Rina, Pak Hadi menatap seluruh pegawai yang tersisa. "Untuk yang lainnya," katanya dengan nada lebih tenang namun tetap tegas, "saya memberi kalian kesempatan kedua. Namun, jika saya menemukan satu saja keluhan dari pelanggan tentang sikap kalian, maka Anda akan mengikuti jejak Andi dan Rina." "Apakah itu jelas?" Semua pegawai langsung mengangguk cepat, suara mereka serempak. "Ya, Pak." Di hari-hari berikutnya, showroom itu mengalami perubahan drastis. Tim HRD baru yang dikirim oleh Pak Hadi mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pegawai. Beberapa di antaranya diberhentikan karena dinilai tidak memenuhi standar pelayanan. Showroom yang dulunya angkuh dan penuh prasangka, kini berubah menjadi tempat yang ramah dan profesional. Namun, hukuman bagi showroom itu tidak berhenti di situ. Audit pajak yang dilakukan atas laporan Pak Hadi mengungkapkan bahwa showroom tersebut telah melakukan pelanggaran finansial yang serius. Denda besar dikenakan, dan reputasi showroom semakin terpuruk di kalangan industri otomotif. Pak Hadi sendiri tampil di beberapa media lokal, menjelaskan bahwa aksi pembelian showroom itu adalah bentuk protes terhadap diskriminasi dan prasangka sosial. "Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya," katanya dalam sebuah wawancara televisi. "Setiap orang pantas dihormati, apapun status atau penampilannya." Ucapan itu langsung viral di media sosial, membuat banyak orang mendukung tindakan Pak Hadi. Reputasi showroom yang semula buruk perlahan-lahan mulai pulih, namun dengan nama baru dan manajemen yang lebih baik. Beberapa bulan setelah perubahan besar di showroom mobil, suasana di tempat itu benar-benar berbeda.
Showroom yang dulunya dikenal karena sikap sombong para pegawainya, kini menjadi contoh pelayanan pelanggan terbaik di kota. Para pegawai baru dilatih untuk selalu ramah, profesional, dan tidak memandang pelanggan berdasarkan penampilan mereka. Bahkan, slogan baru showroom itu dipajang besar-besar di depan gedung. Setiap pelanggan adalah prioritas kami, apapun penampilannya. Namun, bagi Andi dan Rina, kehidupan mereka tidak semudah itu untuk pulih. Setelah dipecat dari showroom, mereka kesulitan mencari pekerjaan lain di industri otomotif. Reputasi buruk mereka tersebar luas, membuat banyak perusahaan enggan merekrut mereka. Andi akhirnya bekerja sebagai kurir pengiriman barang dengan gaji yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Sementara Rina harus beralih profesi menjadi tenaga administrasi di sebuah toko kecil. Di sisi lain, Budi, manajer senior yang sebelumnya hanya diam saat insiden itu terjadi, tetap bekerja di showroom namun dalam posisi yang lebih rendah. Ia sering merenung tentang apa yang telah terjadi, menyadari bahwa ia seharusnya bersikap lebih tegas saat para pegawai merendahkan Pak Hadi. Ia belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik. Sementara itu, Pak Hadi Santoso kembali ke rutinitasnya sebagai konglomerat sukses. Namun, aksi pembelian showroom itu meninggalkan jejak yang mendalam di masyarakat. Ceritanya menjadi viral di media sosial, bahkan diulas oleh beberapa media nasional. Banyak orang memuji sikapnya yang menggunakan kekuasaan untuk memberikan pelajaran moral kepada mereka yang sombong dan meremehkan orang lain. Dalam sebuah acara amal yang diselenggarakan di pusat konvensi kota, Pak Hadi memberikan pidato inspiratif di hadapan ratusan tamu undangan. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Kekuatan untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya. Saya pernah diabaikan, direndahkan, dan diusir hanya karena pakaian yang saya kenakan. Tapi, pengalaman itu mengajari saya satu hal. Kita tidak pernah tahu siapa seseorang sebenarnya." Ia melanjutkan dengan nada lebih serius, "Kita hidup di dunia di mana prasangka dan kesombongan seringkali menutup mata kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Saya berharap cerita saya bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap rendah hati dan hormat terhadap setiap orang, tanpa memandang status atau penampilan mereka." Penonton bertepuk tangan meriah, banyak dari mereka tersentuh oleh pesan moral yang dibagikan Pak Hadi. Acara itu menjadi momen yang tak terlupakan, di mana sosok Pak Hadi bukan hanya dikenal sebagai konglomerat sukses, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki hati untuk memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, showroom mobil itu telah sepenuhnya bertransformasi. Dengan nama baru dan standar pelayanan yang lebih baik, showroom itu menjadi salah satu tempat paling populer di kota. Para pegawai baru yang bekerja di sana diajarkan untuk selalu menghormati setiap pelanggan, tanpa memandang penampilan atau latar belakang mereka. Andi dan Rina, meskipun masih merasa malu atas tindakan mereka di masa lalu, perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan. Mereka belajar dari kesalahan mereka dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Di akhir cerita, mereka bahkan berterima kasih kepada Pak Hadi karena telah memberikan pelajaran hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pak Hadi sendiri tetap menjalani hidupnya dengan damai. Meskipun ia adalah salah satu orang terkaya di kotanya, ia selalu ingat untuk tetap rendah hati dan menghormati setiap orang yang ia temui. Baginya, kekayaan bukanlah alat untuk sombong, melainkan sarana untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Cerita ini berakhir dengan gambaran Pak Hadi yang sedang berjalan santai di sebuah taman kota. Ia tersenyum tipis saat melihat anak-anak bermain di sekitarnya, sambil bergumam pelan, "Keadilan selalu datang pada waktunya. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk kebaikan."